Ketemu lagi dengan saya Ali Sanjaya di channel Golden Mindset. Akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh berita Dr. Lewis ya. Banyak yang pro dan kontra. Oke. Tapi saya ingin mengajak kita semua untuk bisa menggunakan mindset, pola pikir kita, menggunakan akal kita sendiri aja. Ya kan, itulah gunanya Tuhan memberi kita manusia akal dan pikiran yang masuk logika aja. Saya juga tidak akan membela Dr. Lewis itu benar atau salah. Saya hanya ingin memberi penjelasan aja sedikit di sini, ya kan. Ada beberapa yang beliau sampaikan itu ada yang benar, ada juga yang salah. Seperti contoh waktu ditanya, beliau menjawab apakah banyak orang yang meninggal ini terpapar karena COVID atau bukan gitu loh kan. Kalau menurut saya ya, ada sebagian yang meninggal terpapar COVID, tapi juga banyak yang meninggal bukan karena terpapar COVID. Kan pada video saya sebelumnya jauh-jauh hari juga saya udah membahas ini kan. Saya udah mewanti-wanti, hati-hati loh, karena sekarang ini kan lagi musim pandemi ditambah plus kondisi cuaca yang ekstrim. Memang lagi musim sakit, banyak yang jatuh sakit. Saya sendiri juga beberapa waktu yang lalu juga sakit, demam segala macam gitu loh. Jadi jangan banyak orang karena udah ditimbulkan image mindset yang mencekam, yang ketakutan, ya kan, akhirnya orang salah ngobatin. Sakit dikit COVID, sakit dikit dibilang dia kena COVID, akhirnya bukan ngobatin penyakit ya, akhirnya minum konsumsi obat-obat yang aneh-aneh yang bersebaran hoax di luaran, akhirnya bukannya sembuh, memperparah kondisi keadaan tubuh dia gitu. Sebenarnya itu yang dikatakan Dr. Lewis, sebenarnya ada yang benar. Kalau soal ini saya setuju, ada yang benar, tapi juga pasti ada lah yang meninggal karena COVID juga pasti ada gitu loh. Ya kan. Nah, juga ditambah beliau juga ada mengatakan ya, ada juga banyak yang meninggal karena kenapa? Karena banyak pasien yang penyakit bawaan yang udah parah, ya kan, karena rumah sakit udah kepenuhan, membludak, banyak yang sampai ke depan-depan tidak tertangani, akhirnya lewat. Itu juga benar, nyata dan fakta dan masuk logika gitu loh. Nah, kalau ditanya COVID itu ada apa tidak, beliau menjawab tidak ada, tidak percaya. Nah, itu yang salah, ya kan. Sebenarnya saya ingin memberitahu kepada Anda, COVID itu apa sih? COVID itu adalah sebuah nama untuk virus, ya kan? Kita tahu dari zaman dulu ya, dari zaman bumi diciptakan, makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan, virus itu memang dari zaman dahulu, bakteri, virus memang udah ada. Dari zaman ke zaman, virus kan pasti keluar muncul baru, ya kan? Dan dalam ilmu kedokteran itu kan pasti dikasih nama virusnya, ini virus ini, virus ini, virus ini. Nah, yang ini kan dikasih nama virus corona atau trennya dengan disebut COVID-19, ya kan? Nah, jadi ada, cuma tidak sampai mencekam seperti ini gitu loh. Yang membuat sampai heboh mencekam itu kan media, ya kan? Sebenarnya saya kan udah bahas sebelumnya juga kan. Jadi hati-hatilah kita, gunakan mindset dan pola pikir kita. Makanya kenapa saya bilang sekarang ini, ya kan, zaman makin maju, makin modern, teknologi makin canggih, manusia saya lihat malah pola pikirnya malah hilang, malah mundur ke belakang. Nah, itu yang saya maksud gitu loh, ya kan. Ada juga teman saya bilang saya beberapa waktu yang lalu pernah juga kasih tahu teman yang sakit, ya kamu jangan terlalu panik. Niat kita kan benar, maksudnya ya kan, ingin memberitahu mereka supaya jangan sampai nanti Anda salah mendiagnosis. Anda sakit biasa, sakit apa, Anda karena kepanikan, kekhawatiran, ketakutan yang over, akhirnya Anda banyak dengar isu desas-desus hoax sana hoax sini. Anda minum obat ini, obat apa aja Anda minum yang tidak ada kaitan dengan penyakit, bukannya sembuh, Anda memperparah penyakit Anda. Niat kita kan hanya memberitahu kepada teman, ya kan. Tapi itulah, ya kan, mau menjadi orang baik itu susah loh. Makanya saya bilang, ya kan, nggak gampang, banyak halangan, banyak rintangan, banyak tantangan. Mau jadi orang jahat
gampang. Hitungan detik udah bisa jadi orang jahat. Mau jadi orang baik susah. Ya kan? Malah saya memberitahu, malah saya dicemoohkan. Malah ada beberapa orang yang sumpahin saya, bayangkan teman lu. Kita niat baik memberitahu mereka supaya jangan cepet-cepet panik gitu loh, sampai salah kaprah, ya kan? Malah saya disumpahin, katanya apa? Gue sumpahin lu biar kena covid lu, biar tahu rasa lu, katanya lu, biar sampai ke keluarga lu, katanya. Astaga, saya bilang, ya orang-orang semacam ini, ya saya kasih tahu, mindsetnya udah nggak ada, pola pikirnya udah nggak ada, otaknya udah hilang. Ya ngapain kita udah tahu kita ikut-ikutan dia? Kita kan orang waras, kita masih punya mindset, punya pola pikir, ya kan? Ya saya sih berpikir positif aja, ya kan? Oh ya udah, semakin Anda sumpahin saya semakin dapat banyak pahala. Semakin Anda sumpahin saya kena covid sakit, berarti sama juga saya menganggap Anda semakin sumpahin saya sehat walafiat. Ya, positif thinking aja orang-orang seperti gituan mah, ya kan? Gitu loh sebenarnya. Makanya ada juga beberapa teman yang mengatakan, itu buktinya Dokter Luis ditangkap, berarti salah, katanya. Saya bilang, ya kita nggak bisa memvonis orang benar atau salah karena dia ditangkap, ya kan? Belum tentu dia salah, belum tentu juga dia benar, ya kan? Saya juga nggak berani ngejudge gitu kan. Kita lihat aja nanti, ya kan? Kalau Anda hanya menjudge orang ditangkap karena salah, saya mau tanya kepada Anda, berapa tahun yang lalu Pak Ahok ditangkap di penjara gak? Berarti Pak Ahok salah dong. Coba Anda jawab, ya kan? Dulu-dulu banyak aktivis pembela HAM kebenaran, ya kan? Ditangkap, bahkan ada yang dihilangkan. Berarti itu aktivis semua salah dong? Kan enggak juga, kan bukan begitu kan? Kita melihat suatu masalah itu kan, sesuatu persoalan masalah kan kita nggak bisa melihat langsung dengan begitu saja, ya kan? Itu memang banyak pro dan kontra. Itu kalau saya bilang istilah sama kayak saya tanya sama Anda, telur sama ayam mana duluan? Kan susah dijawabnya. Betul nggak? Nah, disitulah maksudnya saya hanya ingin mengajak kita, ayolah kita sama-sama, ya kan? Kembali lagi, balikin pola pikir dan mindset kita, gunakan akal dan logika, ya kan? Kayak contoh seperti, saya nggak sebut nama ya, karena nanti dibilang pencemaran nama baik. Saya pakai istilah aja dengan sebutan dokter muda. Dulu dia bikin konten, saya juga dulu suka nonton konten dia. Saya pikir, oh ini bagus nih orang nih, ya kan? Memberitahu kepada orang yang benar, memotivasi orang. Tetapi makin kesini saya lihat makin gak beres nih. Menurut logika saya makin aneh gitu loh. Karena kok ini dokter mau jadi dokter atau mau jadi YouTuber sebenarnya sih, ya kan? Waktunya habis buat bikin konten. Saya juga banyak kenalan dokter-dokter, setahu saya kalau benar-benar dokter itu boro-boro punya waktu untuk bikin konten atau video sampai ratusan loh itu kalau nggak salah loh, ya kan? Kalau dokter yang benar, waktunya untuk berkeluarga aja hampir nggak ada loh, karena sibuk nanganin pasien, obatin pasien gitu loh. Apalagi dibikin konten mulu. Saya juga, makanya menurut saya, wah ini udah nggak benar. Menurut logika kita, kalau ada hal-hal yang nggak benar, tinggalin aja udah. Saya tinggalin. Ngapain saya tonton? Bodoh saya jadi, jangan lama-lama. Mendingan kita cari nonton berita yang bermanfaat, yang positif, yang baik buat diri kita. Gitu aja sebenarnya, ya kan? Ya inilah fenomena yang terjadi sekarang ini. Zaman udah edan kalau orang bilang, ya kan? Sebenarnya. Nah, ya karena waktu terbatas ya, saya sebenarnya ingin membahas soal ini lagi. Tapi kita akan bahas nanti di video berikutnya pada channel Golden Mindset berikutnya deh. Oke? Jadi tetap jaga kesehatan, jaga semangat. Salam sehat, salam sukses, salam golden untuk kita semua. Oke? Mantap.